Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku ya di general reading pembacaan secara umum, bisa resonat bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan diam atau tidak berkomunikasi ya. Dia atau mereka merasakan ini ya, dan mau katakan ini dan lakukan ini. Oke, banyak dannya. Banyak dan dan. Jangan diam atau tidak berkomunikasi ya. Dia atau mereka rasakan ini, mau katakan ini dan lakukan ini. Jadi komunikasi ya, biar semuanya tersalurkan, tersampaikan. Dia mau katakan ini pada kamu dan ingin lakukan ini padamu, jadi harus komunikasi. Jangan diam aja ya, nanti nggak tersampaikan jadinya kalau nggak ada komunikasi ya kan. Oke, terima kasih yang sudah klik video ini, semoga video ini bermanfaat ya. Buat yang sakit, sahabat aku dimanapun berada, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menemukan masalah atau problem hidup, segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Allahumma amin. Aminin dulu. Jangan diam atau tidak berkomunikasi. Dia atau mereka rasakan ini, mau katakan dan lakukan ini. Ada yang disebut dengan komunikasi. Komunikasi itu penting ya, penting untuk sebuah hubungan, apalagi kan itu termasuk hubungan horizontal ya, selain vertikal bersama dengan sang pemilik alam, tapi juga kita diwajibkan untuk berkomunikasi atau interaksi atau hubungan horizontal. Apalagi ini menjalin hubungan, kita berbicara tentang hubungan antara lawan jenis, kamu dan dia gitu. Jangan diam aja. Di sini kamu dipesankan untuk berkomunikasi ya, untuk berkomunikasi, untuk menjalin sebuah komunikasi ya, komunikasi karena itu yang terbaik gitu loh ya, yang terbaik untuk menjalin sebuah hubungan, termasuk bahasanya itu bijaksana gitu loh. Kalau diem-dieman itu sebabnya apa, kalau nggak ngobrolan itu sebabnya apa ya, kita cari gitu loh supaya terhubung kembali. Itu hal yang bijaksana, itu komunikasi itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang mengarah ke sebuah hubungan yang normal. Berarti kalau nggak ngobrol nggak normal ya. Iya tau, jalin hubungan kok nggak ngobrol, nggak ada komunikasi, lagi ngambekan. Nah kalau ngambekan itu berarti ada masalah. Masalah masih kecil cepat segera diselesaikan. Nah kalau udah besar pak kecil kemudian diselesaikan. Jangan mengikuti amarah atau nggak mengikuti ego ya kan. Kenapa suka diam atau tidak ada komunikasi dalam hubungan? Karena egonya yang terlalu melambung tinggi ego kamu buat semuanya menjadi runyam. Fokus ya. Jangan diam atau tidak berkomunikasi. Dia atau mereka rasakan ini ya, dia mau katakan ini dan lakukan ini. Mungkin dia mau melamarmu, mungkin gak mungkin, atau dia mau menyampaikan perasaan cinta karena dia merasakan ternyata sayang sama kamu, mungkin. Kita lihat aja sih. Jangan baper ya, berharap boleh tapi jangan baper. Bukan begitu deh, salah. Ada harapan tapi nggak boleh baper ya. Dilihat dari judulnya kan begitu, ada harapan tapi kamu nggak boleh berharap. Biarin aja, nanti kalau orang bilang di luar ekspektasi, kamu maunya A dapatnya B, kan kamu nanti sedih sendiri ya kan.
ada ikatan, ada batasan. Ya semuanya tergantung kamu. Kalau dia bagaimana mau menyampaikan perasaannya, menyampaikan keinginannya, menyampaikan atau melakukan sesuatu, kalau kamu nggak mau komunikasi, otomatis kan tutup, menjadi sebuah batasan. Batasan ini mungkin juga bisa jadi karena beda agama, beda keyakinan, atau status yang berbeda, atau memang keluarganya yang nggak mau ya. Banyak masalah ya kan. Ada keinginan untuk berkomitmen. Ini loh, ini kartu ini sebagai gambaran ya, sebagai clue ya. Jadi nanti kalau kamu memang ada di ranah ini, nggak ngomong sama dia atau nggak ada komunikasi sama dia, cepat-cepat ambil komunikasi lagi. Soalnya dia ingin berkomitmen sama kamu, ingin mengatakan sesuatu ya. Mungkin kamu sudah saling cinta, mungkin udah kamu saling sayang gitu, tapi kamu nggak tahu kenapa kok seperti ini gitu, karena ada batasan. Nanti akan disampaikan oleh dia tentang batasan itu ya, tentang batasan itu gitu ya. Di sini ada sesuatu ada suka, ada rasa suka, ada godaan diri. Mungkin ini yang membuat kamu ngambek, atau dia yang ngambek. Ada perasaan suka, ada perasaan keinginan atau godaan diri yang nanti hati-hati kamu akan terjebak mungkin kan malah udah terjebak ya. Tetapi dia ingin mengatakan ini, jangan terburu marah, jangan terburu ngambek, jangan terburu nggak komunikasi. Dia akan mengklarifikasi hubungan ini. Ya mungkin ada yang udah jauh banget gitu, tetapi setelah kamu bicara dengan dia nggak mau respon dengan baik gitu, yang membuat hubungan ini diam dan tidak berkomunikasi. Tapi dia ingin melakukan ini, ingin mengklarifikasi, ingin mengatakan ini ke kamu gitu, bahwasanya dia itu nyaman sama kamu, dia itu sayang sama kamu. Dia ingin menyampaikan ini ya, karena sayang, karena cinta, karena tidak bisa dipungkirin, tidak cuma sebatas suka, tidak hanya sebatas nafsu ya. Kalau seorang wanita itu kalau udah cinta itu pakai hati ya, tapi kalau seorang maskulin atau pria itu hanya menggunakan logika aja, nafsu ya. Nah di sini kamu sepertinya ini, kalau kamu yang menonton perempuan atau wanita atau feminim, kamu sudah melakukan hal yang jauh, udah menyerahkan, ibaratnya tuh menyerahkan segala sesuatu yang seharusnya belum waktunya kamu serahkan. Kamu menuntut dia untuk melakukan sesuatu, atau ya karena kamu merasa kalau sudah seperti itu kan sudah saling cinta, saling sayang gitu kan. Tetapi saat kamu menyampaikan perasaan ini, keinginan ini, ya dia tidak mau gitu. Atau mungkin dia lagi gak mau berpikir ulang gitu, akhirnya terjadilah yang tidak ada komunikasi, ngambek gitu, emosi. Kemudian saja membacanya emosi ini. ada jalan lagi yang seperti itu, mau enaknya aja. Ada juga perempuan yang ingin mau enaknya juga ada, yang cowoknya, prianya itu sudah cinta banget, sudah ibaratnya tuh meninggalkan pasangan yang di rumah atau meninggalkan pasangannya, kan dia sudah punya pasangan misalkan seperti itu. Karena di sini ada belenggu ya, sudah menikah mungkin, dan kamu juga sudah menikah mungkin, menjalin hubungan jauh gitu. Karena kamu godaan diri yang melibatkan keterjebakan. Di sini yang dibilang keterjebakan itu di sini. Jadi hati-hati ya, menjalin hubungan itu jangan melampaui batasan. Akhirnya ada batasan. Ya sama gitu, nggak maskulin nggak feminim. Kalau feminimnya minta, sudah menyerahkan, yang maskulinnya menolak, alasannya ada aja, itu juga membuat marah, membuat ngambek gitu ya, sedih lah gitu. Begitu juga seorang maskulin pun bisa merasakan seperti itu, udah meninggalkan pasangannya, sudah betul-betul menjatuhkan pilihan, jatuh cinta sama kamu, bahkan sudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan ya, karena dilarang oleh agama ataupun dilarang oleh negara. Selingkuh itu kan nggak boleh, hubungan intim yang memang belum sah itu kan juga nggak boleh, baik secara agama, secara hukum. Tapi si feminimnya nggak mau gitu loh, karena sebetulnya feminimnya masih cinta sama yang di sana gitu, sama pasangan aslinya.
sahnya itu. Ya terjadi seperti ini. Tetapi setelah menonton video ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jendela buat kamu, ya, bahwa ini loh sepertinya orangnya ini pengen kamu tuh seperti ini gitu loh. Pengen sama kamu tuh seperti ini. Gitu. Karena dia merasakan ini gitu. Merasakan ini, pengen apa, Des? Pengen serius, pengen menikahi kamu. Tapi jangan ngambek dulu. Kan semua kan tidak serta-merta seperti membalik tangan gitu loh. Walaupun sudah saling jauh melakukan hal yang sudah jauh, tapi tetap aja kan harus difikirkan. Menikah itu kan tidak cuma sehari dua hari, untuk selamanya kalau bisa. Apalagi di sini dia ada yang disebut dengan belenggu, batasan antara dia dan kamu. Dia punya status sosial, mungkin dia sudah menikah atau kamu sudah menikah. Jadi harus dipikir ulang. Tapi kamu tiba-tiba memutuskan hubungan, padahal dia serius sama kamu, ingin serius ya. Seperti itu. Ini yang ingin dia katakan dan ingin dia lakukan sama kamu. Oke, kita lanjutkan kartu selanjutnya. Diberkatin ya, karena hubungan ini tuh alam semesta turut campur ya. Mungkin kenapa ada rencana Tuhan yang lebih baik di sini. Kenapa sudah punya pasangan dipertemukan dengan kamu, kamu sudah punya pasangan dipertemukan dengan dia. Tetap positif thinking, tapi kita punya perasaan atau punya pikiran untuk mengelola mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Jadi ya walaupun dipertemukan tidak boleh terus wah cinta itu anugerah, nggak boleh menyimpulkan seperti itu. Tetapi ini sudah terlanjur jauh ya di sini ya. Makanya si dia pengen melakukan hal ini, tapi kamu keburu diam, bahkan tidak ada komunikasi. Semoga ini video bisa membuat kamu mengerti ya, mengerti. Karena dia itu masih ragu-ragu. Ini usianya lebih muda dari kamu ya, masih ragu-ragu gitu loh. Apa iya sih, apa bener sih ya gitu ya. Alasannya pun disampaikan oleh dia gitu melalui tebaran kartu ini. Ini kebanyakan yang ada LDRan, ada juga yang ketemu ya, namanya cinta ya. Cinta itu udah nggak inget apapun ya, intinya cinta aja. Apalagi LDRan lama nggak ketemu, begitu ketemu ya seperti itulah. Dan di sini komunikasi harus terjalin lagi agar terjadi sebuah komunikasi yang harmonis, yang perlu dibicarakan baik-baik dengan hati tenang, dengan kepala dingin. Dia ingin melakukan ini, ingin serius sama kamu, ingin mengatakan perasaannya yang sesungguhnya sama kamu, dan tentang alasan-alasan dia kenapa dia kemarin tidak sempat menjawab Iza langsung, karena memang perlu pertimbangan, nggak seketika itu juga menjawab, karena menikah itu bukan main-main ya kalau bisa gitu ya. Nggak boleh emosional ya, jangan emosional, semua bisa dibicarakan baik-baik lagi. Jangan terlalu buru-buru mayah-mayah ya. Yang terakhir, jujur ya, menganggap kamu tuh semangat ya, karena dia mungkin tidak, misalkan dia sudah menikah atau dia single parent, dia selama ini tidak mendapatkan semangat, tidak mengerti semangatnya dari mana. Tapi setelah dipertemukan dengan kamu, timbullah semangat. Kamu adalah motivasi dan cahaya hidupnya. Jadi kalau permintaan kamu itu belum dikabulkan, bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cinta, tapi memang bukan karena nggak bertanggung jawab, tapi karena memang harus difikirkan. Kecuali usianya juga lebih muda, juga harus benar-benar difikirkan secara matang ya, seperti itu. Berarti dia lebih dewasa dari kamu ya, seperti itu. Oke. Dewasa itu nggak ngelihat dari umur ya. Dewasa itu nggak ngelihat dari usia, nggak ngelihat dari badan gede gitu, nggak. Usia relatif apa ya, kayak karena lingkungan ya. Ada juga sih yang masih kecil tapi tanggung jawabnya besar, udah ngerti tanggung jawab gitu, dan ini usianya lebih muda dari kamu ya. Ingat, ini adalah general reading, bisa terbolak-balik, bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Kalau resonate ya ambil aja kalau kurang detail silahkan personal reading, tapi kalau tidak resonate ya kamu boleh personal reading ya. Artinya energinya pure antara kamu dan dia, silahkan personal reading. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu, karena mereka belum tentu ada saat kamu susah.
Sayang boleh, cinta boleh sama keluarga. Memang keluarga itu kan bagian dari hidup kita, di mana kita berkembang, di mana kita tumbuh, ya kan. Tapi kalau bisa ya sayang boleh, tapi jangan sampai membuat kamu sengsara. Ibaratnya kalau ngasih, kamu punya uang 100 ya kasihlah 50, 50-nya tuh buat kamu gitu loh. Jangan kamu kasih semua, kan namanya keluarga itu kan ada keperluan banyak. Nanti saat kamu membutuhkan nggak ada kan gimana, ya toh? Contohnya seperti itu. Jangan kasih perasaanmu seutuhnya ke orang yang main-main karena bisa kabur. Karena playboy, kamu boleh jatuh cinta pada siapapun. Tapi yang pasti kamu harus bisa mengontrol ya. Hati kamu jangan diterahin semuanya. Aku cinta kamu 100%. Jangan, paling enggak ya 50%. 50%-nya kemana? Buat nanti. Ya kan kita ngelihat perkembangan hubungan, jangan langsung jatuh cinta bucin, nanti yang ada malah kamu sengsara, kamu jadinya kayak susah sendiri kalau nggak seperti yang kamu inginkan nanti endingnya, ya kan. Sejak pertemuan terakhir ya kamu dengan seseorang, dia belum ikhlaskan kamu dan dia masih ingin ketemu kamu, masih cinta ya, masih ini mantan kamu ya. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu akan interaksi dengan kamu karena energi dia berkaitan atau berikatan dengan kamu dan saling memikirkan. Dan alam semesta mempertemukan seperti ini nih, ngambekan gitu, tapi nanti juga akan dipertemukan gitu. Tanpa kamu sadari ada lebih dari satu orang sedang jatuh cinta ke kamu. Saat ini orang ini lagi sibuk cari informasi tentangmu. Tetap pakemkan hati, ya pegang prinsip, jangan pindah-pindah sebelum, atau jangan plan tekan prinsip kamu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk ya membuka Sanamik Healing Oracle ya. Oke. Pesan apa yang akan disampaikan oleh kartu ini untuk kamu ya? Ini pesan untuk kamu. Jangan diam atau tidak komunikasi ya. Dia atau mereka merasakan ini ya, mau katakan ini dan mau lakukan ini ya. Mungkin kalau orang bilang kreatif itu cuma semacam dalam seni gitu ya, seni ya, kreatif gitu. Cuma sebentuk seni aja. Sebetulnya tidak, kreativitas dalam hubungan pun diperlukan ya, termasuk memupuk, merawat, menjaga ya kan, seperti itu. Jadi hubungan ini memang harus kreatif gitu ya, makanya jangan diam ya kan, makanya jangan diam. Kita lihat kartu selanjutnya, ini pesan untuk kamu ya, versi Sanamik Oracle atau Healing Oracle, Sanamik Healing Oracle. Fokus ya. Ada kemarahan, ada anger sini, ada kemarahan pasti ya. Dalam hubungan ini pasti ada ya, namanya dinamika. Ada kemarahan atau emosi negatif yang intens, mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk dan akhirnya saling diam ya. Itu kamu harus ada kreatif supaya cepat mencair tuh bagaimana, atau supaya hubungan itu mencapai puncaknya dalam bentuk anger atau kemarahan tuh bagaimana gitu. Itu juga kamu, dimulai dari kamu ya, karena kamu yang menonton video ini. Ada yang disebut dengan sukacita, yang nanti endingnya itu sukacita gitu. Orang yang kreatif dalam apapun termasuk hubungan, tapi yang pasti yang positif ya, itu endingnya sukacita. Yang akhirnya, yang awalnya bermasalah penuh dengan kemarahan bisa mencair ya, kemudian yang kemarin bisa pasifan gitu ya. Salah satu harus aktif menjadi sebuah kreativitas juga gitu, paham ya? Kalau kamu belum paham, nontonnya jangan cuma sekali, tolong diulang agar kamu tidak gagal paham, dan jangan di skip, jangan sepotong, nanti energinya mah jadi aneh gitu, jadi terpotong-potong juga pengertiannya. Ada retreat ya, tentang
Atau lebih baik mundur. Kalau memang kamu udah nggak sanggup, mundur aja, nggak usah maju. Kalau nggak mau kreatif juga, mending mundur saja. Dan ada truths, atau di dalam hubungan memang harus ada truths ya, yaitu tentang sebuah kebenaran atau kejujuran. Ya kalau nggak jujur, ya nggak usah jalin hubungan. Kalau cuma main-main itu namanya. Ya, orang kalau sudah nggak mau jujur dalam segala hal, ya memang tidak semua harus dikatakan. Ada sesuatu atau ada yang memang tidak usah dikatakan tapi harus dipahamin. Itu dalam hubungan ya. Tidak semua harus dikatakan tapi harus dimengerti. Itu dalam hubungan. Kalau nggak seperti itu, hubungan kamu akan berantakan dan terjadi salah paham terus. Ya karena kebenaran itu harus disampaikan, kejujuran itu harus disampaikan. Ibaratnya kalau bicara itu yang ada landasan, yang ada groundingnya, jangan asal bicara seperti itu. Nah di sini kalau nggak ada kebenaran dalam sebuah hubungan, ya akhirnya seperti ini, diam, tidak ada komunikasi. Ya ini pesan untuk kamu, karena kamu yang menonton. Tapi ini bisa untuk dia, juga bisa untuk kamu. Tapi karena kamu yang menonton, ini untuk kamu ya, seperti itu. Oke. Sekarang saya akan ambil pesan untuk kamu yang menonton video ini. Versi Gondes ya, ini versi Gondes tentang hubungan. Pastinya kita bicaranya tuh tentang hubungan, karena ya banyak dicari itu tentang hubungan. Ya konflik apapun itu karena hubungan, ya kan. Tanpa hubungan tuh nggak ada terjadi yang namanya komunikasi. Jadi stuck itu aja gitu. Makanya misalkan dalam sebuah perusahaan pun harus ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, bagaimana mau memajukan usaha, ya kan gitu. Jadilah pohon yang rindang. Ini buat kamu ya, jadilah pohon yang rindang. Jadilah orang yang bisa ngayomin atau membuat orang tuh adem gitu loh ya. Bertutur katalah yang baik-baik saja. Nah sama-sama membuka mulut, kita lebih baik berbicara yang baik-baik saja. Dia akan meninggalkan kamu. Nah ini bisa kamu yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan kalau memang tidak menemukan titik temu ya, yang setiap hari salah paham terus endingnya ya akan salah satu merasa lelah dan menyerah, kemudian meninggalkan. Apa yang kamu harapkan dari dia? Ini jawabannya ada di kamu ya, karena kamu yang merasakan dan kamu yang menjalani. Mencintai tidak harus memiliki. Kata bahasa yang bijak tetapi terkadang memang membuat sedih juga sih, ya kan? Tetapi ya itulah kenyataannya. Ya. Iya kan, memang ya kalau kita nggak bisa memaksakan kehendak untuk memiliki dia, karena itu berhubungan dengan sang pemilik alam semesta. Kalau kita memaksakan, endingnya nggak bagus. Itu aja sih ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap semangat. Apapun yang terjadi, semua masalah pasti ada penyelesaiannya ya. Seperti itu, ada jalan keluarnya ya. Jadi tetap berdoa yang terbaik dalam sebuah hubungan ya. Semangat dan semangat. Tetap cintai dia karena Allah ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Bye.